Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas berkaitan dengan soal pengetahuan umum seleksi akademik TNI dan Polri tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Seperti apa soal pengetahuan umum sebagai kisi-kisi dalam proses seleksi akademik TNI dan Polri tahun 2024? Kita mulai bahas dari soal yang pertama. Benua biru adalah sebutan bagi benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, ataukah Australia. Benua biru itu merupakan sebutan atau istilah untuk benua Eropa. Lanjut berikutnya, soal nomor 2. Ankara adalah ibu kota dari negara apakah Lebanon, Bahrain, Turki, Qatar, ataukah Suriah? Ankara adalah ibu kota dari negara Turki. Berikutnya, soal nomor 3. Berikut ini adalah pelopor berdirinya ASEAN yang berasal dari negara Filipina, yaitu apakah Adam Malik, apakah Tun Abdul Razak, Tanan Koman, Narciso Ramos, ataukah Sri Rajaratna. Berkaitan dengan pelopor berdirinya ASEAN yang berasal dari Filipina, itu tokoh tersebut adalah Narciso Ramos. Opsi yang D. Berikutnya, soal nomor 4. Suku Bugis berada di provinsi apakah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, NTT, ataukah Maluku? Suku Bugis itu berada di daerah Makassar, tepatnya pada provinsi Sulawesi Selatan. Opsi yang B. Soal berikutnya, kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dinamakan apakah Reformasi Pembangunan, Indonesia Bersatu, Gotong Royong, Persatuan Nasional, ataukah Indonesia Merdeka? Nama kabinet yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri itu diberi nama dengan Kabinet Gotong Royong. Opsi yang C. Berikutnya, soal nomor 6. Berikut ini adalah nama negara-negara di kawasan ASEAN yang berbentuk kerajaan, kecuali apakah Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, ataukah Kamboja. Kecuali yang berbentuk republik adalah opsi yang C, Filipina. Lanjut berikutnya, nomor 7. Aku adalah binatang jalang adalah kutipan sajak yang ditulis seorang pujangga angkatan 45. Beliau adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Ini merupakan sajak yang ditulis oleh seorang pujangga angkatan 45. Beliau adalah Skarir Anwar. Opsi yang E. Berikutnya soal nomor 8. Benua kuning adalah sebutan bagi benua apakah Asia, Eropa, Afrika, Amerika, ataukah Australia. Benua kuning adalah sebutan bagi benua Asia. Opsi yang A. Berikutnya soal nomor 9. Kota apakah yang dijuluki sebagai Sunrise of Java? Apakah Bali, Manado, Banyuwangi, Surabaya, ataukah NTT? Opsi yang tepat itu adalah opsi yang C, Banyuwangi. Berikutnya soal nomor 10. Mata uang lira adalah mata uang dari negara apakah Spanyol, Turki, Finlandia, Italia, ataukah Mesir. Mata uang lira adalah mata uang dari negara. Opsi yang tepat opsi yang B, Turki. Berikutnya soal nomor 11. Negara yang memiliki luas wilayah terkecil di dunia adalah apakah Vatikan, Monaco, Nauru, Tuvalu, ataukah San Marino. Negara yang kita lihat dari luas wilayah terkecil di dunia adalah opsi yang A, Vatikan.
Berikutnya, soal nomor 12, Sekretariat ASEAN berada di apakah Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, ataukah Manila? Sekretariat atau kantor ASEAN berada di Jakarta. Opsi yang A. Berikutnya, soal nomor 13, Prasasti Tugu dibuat pada masa pemerintahan apakah Raja Gudungga, Raja Mulawarman, Raja Aswawarman, Ratu Sima, ataukah Raja Purnamawarman? Opsi yang tepat, pada masa kerajaan Kutai, puncak kejayaan yang menghasilkan prasasti Tugu, itulah Raja Mulawarman. Opsi yang B. Berikutnya, soal nomor 14, perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar dipimpin oleh apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Terkait dengan perjuangan kedaerahan melawan penjajah di daerah Makassar atau Sulawesi Selatan dipimpin oleh opsi yang C, Sultan Hasanuddin. Berikutnya, soal nomor 15, perlawanan Imam Bonjol di Sumatera dikenal sebagai perang apakah Padri, Surabaya, Bandung, Medan Area, ataukah Puputan? Opsi yang tepat itulah perang Padri. Opsi yang A. Berikutnya, siapakah yang merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat ini atau Kapolri Indonesia saat ini? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Opsi yang tepat adalah opsi yang E. Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lanjut berikutnya, soal nomor 17. Kapan Polri didirikan? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Polri didirikan pada 1 Juli 1946. Berikutnya, soal nomor 18. Apa tugas utama dari Kepolisian Republik Indonesia? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Opsi yang tepat itu sudah paling lengkap termuat di opsi yang C. Menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya, soal nomor 19, Kapolri dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung dengan apakah opsi A, DPR, opsi B, Kejaksaan Agung, opsi C, Menteri Pertahanan, opsi D, Presiden, ataukah Mahkamah Agung? Kapolri dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung dengan opsi yang tepat, opsi yang D, Presiden. Berikutnya, soal nomor 20, singkatan dari SPN dalam konteks Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Opsi yang tepat adalah SPN, itu merupakan akronim dari Sekolah Polisi Negara. Opsi yang D. Berikutnya, soal nomor 21, lambang Polri bernama apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Opsi yang tepat, lambang Polri dinamakan Sewa Kotama Rasta Sewa Kotama. Opsi yang C. Berikutnya, 22. Dalam kehidupan politik, sikap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Anggota polisi itu tidak memiliki hak politik aktif. Maka opsi yang paling tepat di antara opsi yang ada dalam kehidupan politik, sikap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah opsi yang B, netral dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Berikutnya, soal nomor 23, ketentuan batas usia pensiun bagi anggota Polri adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Opsi yang tepat A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Batas usia pensiun, opsi yang tepat adalah opsi yang B, 58 tahun dan dapat ditambah 2 tahun apabila mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan.
Berikutnya 24 lembaga eksternal yang bertugas memberikan rekomendasi tentang penempatan dan pengangkatan Kapolri kepada Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Opsi yang tepat, lembaga eksternal dinamakan dengan Kompolnas. Opsi yang C, Komisi Kepolisian Nasional. Baik, kita sudah memasuki pada soal terakhir pada kesempatan video kali ini. Apa yang dimaksud dengan SPKT dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia? Silahkan rekan-rekan atau adik-adik pejuang Polri di tahun 2024, silahkan memilih opsi yang paling tepat berkaitan dengan apa akronim dari kata SPKT dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia. Opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan soal nomor 25 ini dijadikan sebagai tugas atau dijadikan sebagai PR. Kalau adik-adik dan rekan-rekan sudah menemukan jawaban terbaik, silahkan tulis pada kolom komentar dan berikan penjelasan. Baik, itu tadi berkaitan dengan soal akademik seleksi Polri dan TNI tahun 2024 berkaitan dengan materi pengetahuan umum. Sekali lagi, tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Selain itu, jangan lupa juga di-share pada pejuang seleksi Polri tahun 2024 sehingga semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi termasuk juga berkesempatan menjadi abdi negara. No calo, gratis masuk Polri. Jangan sampai memamerkan cara yang lain, tidak hanya cara tersebut, tapi kita gunakan cara dari diri kita sendiri untuk meraih kesuksesan. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.